Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu diberikan duit yang banyak. Kalau mau duit yang banyak, komen guys. Bercanda kita guys, mau duit yang banyak mah kerja. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah kerajaan yang dulu itu pernah viral guys. Bukan kerajaan Pajajaran, bukan kerajaan Majapahit, tapi sebuah kerajaan yang tiba-tiba muncul di sebuah kontrakan kecil di Serang, Banten. Ini tuh bener guys, kisah nyata dan emang kocak guys, namanya aja kerajaan ubur-ubur. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Kerajaan ini tuh udah cukup lama guys, yaitu tahun 2018 dan emang waktu itu membuat viral guys. Warga-warga tuh heboh guys, geger. Bukan karena konser K-pop atau ada diskon Indomaret, tapi tiba-tiba ada sebuah kerajaan supranatural, spiritual gitu tiba-tiba muncul di tengah kontrakan yang kecil, yang nggak ada istananya, nggak ada singgasana, yang ada cuma galon, karpet, sama token listrik guys. Nama kerajaan ini adalah kerajaan ubur-ubur guys. Dulu saya itu pernah mikir kenapa dia kasih nama kerajaan ubur-ubur. Kan kalau kerajaan-kerajaan yang lain namanya keren-keren guys. Ada Pajajaran, Majapahit, Mataram, Demak gitu. Ini ubur-ubur guys. Atau jangan-jangan mungkin rajanya itu ngefans sama SpongeBob guys, makanya dikasih nama ubur-ubur. Tapi kenapa dia ngebangun di Bikini Bottom ya? Mungkin takut ditangkap sama SpongeBob guys, dia kan suka jaring-jaring ubur-ubur tuh. Tapi uniknya guys, mereka ini punya struktur organisasi yang kreatif guys. Mereka itu nyatet struktur organisasinya di kertas folio warna kuning dan diberi hiasan pink-pink gitu guys. Jadinya Blackpink atau Pinky Boy ini yang benar. Ada ketua penerima tahun buat laki-laki yaitu Babe Ali, terus buat perempuannya ada Maria, lalu ada ini nih ketua keluarga kerajaan yaitu Asep Alung. Beuh, keren banget guys. Dan tentu saja ada divisi khusus ritual dan program spiritual. Mungkin mereka kalau hidup di zaman sekarang nih yang udah serba digital, mereka udah bikin aplikasi di Play Store guys. Nah sekarang kita masuk ke ajarannya si kerajaan ubur-ubur ini guys. Katanya dia itu mengklaim bahwa kerajaannya ini punya ajaran berdasarkan agama Islam. Walaupun ini tuh 100% sesat guys, naudzubillah ya. Mereka ini mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah perempuan guys. Astagfirullah, naudzubillahimindzalik. Rasanya tuh pengen nonjokin mereka satu-satu guys. Terus yang kedua mereka juga ngeklaim bahwa Ka'bah itu lambang rahim guys. Dan yang seterusnya dia itu mengklaim ini lebih parah guys. Menyebutkan bahwa Hajar Aswad itu adalah simbol dari vitalitas perempuan. Parah banget kan. Jadi mereka tuh apa ya, ngarang-ngarang ke hal-hal cabul kayak gitu guys. Soalnya sama sih seperti kayak dukun-dukun sekarang, mereka itu kalau gak cabul ya pasti nipu guys. Dan yang paling absurdnya lagi, mereka juga mengklaim guys bahwa mereka itu punya syahadat 2.0. Wah, udah gila ya waktu itu, tapi ini udah lama sih guys, tapi menarik lah buat kita bahas supaya tidak ada lagi, atau kalau ada muncul lagi nih hal-hal kayak gini, udahlah skip. Mereka itu pasti orang-orang gila guys. Ada lagi nih guys yang bikin warga itu makin bingung dan colohok gitu. Mereka itu mengklaim bahwa mereka itu punya koneksi langsung ke Bank Swiss dan Bank Birmingham, yang mana di sana itu tersimpan dana umat ratusan triliun, yang mana kalau kita mau membukanya kuncinya itu hanya satu guys, dengan melakukan ritual spiritual. Tapi ya tentunya ada syaratnya, bukan puasa, bukan berdoa, bukan dikir apa-apa. Mereka itu bilangnya harus transfer dulu. Nah, ini udah template lah dukun-dukun zaman sekarang guys, yang berbau-bau penipuan gitu. Kalau kita mau uang harus transfer dulu. Parah guys. Oh iya guys, dari tadi kita lupa nih gak ngomongin siapa pemimpin dari kerajaan ubur-ubur ini. Kerajaan ubur-ubur ini dipimpin oleh pasangan suami istri, yaitu Rodi Hairil Anwar dan Aisyah Baiduri. Aisyah ini ngaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul guys, tapi jangan ngebayangin dia itu muncul dari ombaknya laut selatan. Dia ini muncul dari perempatan lampu merah kota Serang guys. Benar-benar supranatural ala kontrakan guys, dari mistis turun ke realistis. MUI kota Serang langsung turun tangan guys. Ajaran mereka ini dinyatakan sesat ya. Sudah pastilah guys sesat. Kita sebagai orang yang normal gitu, mana mungkin mengklaim bahwa dia itu ajarannya itu benar guys. Tapi ada aja guys pengikutnya, yaitu sekitar 20 orang.
Tapi yang saya bingung ini, mungkinkah mereka itu benar-benar secara real gitu dari hati mereka mengikuti, atau mungkin mereka ini dibayar atau juga bagian tim dari mereka supaya nanti orang-orang lain pada percaya dan mau gitu ngasih uang ke mereka buat mendapatkan akses kunci ke Bank Swiss. Kan keren gitu, punya akses kunci ke Bank Swiss. Akhirnya guys, para petinggi kerajaan dibawa ke kantor polisi, tapi bukan buat dilantik, melainkan buat diperiksa guys. Ratu Aisyah divonis 5 bulan penjara oleh pengadilan negeri Serang karena terbukti menyebarkan ajaran menyimpang dan menyebar kebencian lewat media sosial. Dan ya beginilah guys, kalau mistik bertemu dengan token listrik, jadilah sebuah kerajaan yang absurd yang pernah ada. Entah narkoba jenis apa yang dimakan oleh para petinggi kerajaan ubur-ubur ini sehingga mereka tuh bisa berhalusinasi liar banget kayak gini guys. Soalnya bawa-bawa agama Islam, dan tentunya ini sangat menyesatkan dengan bilang Nabi Muhammad perempuan, terus Ka'bah adalah cerminan dari rahim, dan tadi Hajar Aswad adalah simbol dari vitalitas perempuan. Ini sudah sangat jelas menistakan agama Islam guys. Oke guys, itu tadi sebuah kerajaan ubur-ubur yang pernah viral di masanya, yaitu di tahun 2018. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus share ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you on my next video.